Pemirsa, jelang pemilihan serentak 2020, semua penyelenggara pemilu di Jembrana dites COVID-19. Kali ini pimpinan Bawaslu dan staf serta jajaran Bawaslu hingga ketika TPS di rapid test dari ratusan orang, 3 diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19. Tidak hanya petugas penyelenggara pemungutan suara dan petugas ketertiban TPS harus bebas COVID-19. Seluruh jajaran Bawaslu Jembrana menjalani rapid test COVID-19. Rapid test dilakukan secara bertahap hingga jajaran Bawaslu paling bawah yakni pengawas TPS. 784 orang jajaran Bawaslu menjalani rapid test, 3 orang reaktif, sedangkan 12 orang lainnya belum melakukan rapid test karena kesibukannya. Ya wajib, karena itu adalah salah satu persyaratan untuk pengawas kita, baik di desa, di kecamatan, apalagi di TPS yang nanti bersentuhan langsung dengan pemilih. Jadi begitu reaktif kita akan ganti, kita sudah menyiapkan pengganti kok. Tidak hanya Bawaslu yang melakukan penggantian petugas akibat COVID-19, KPU Jembrana juga melakukan penggantian terhadap 34 petugas KPPS dan petugas ketertiban yang sudah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk proses pemenuhan KPPS sampai hari kemarin kita sudah lakukan perubahan terhadap KPPS yang ganti, baik yang positif maupun yang berhenti dengan alasan yang bisa diterima. Termasuk di dalamnya sesuai ketentuan itu tidak boleh ada satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Bawaslu maupun KPU Jembrana berupaya semua jajaran penyelenggara pemilu di Jembrana terbebas COVID-19. Upaya lain yang dilakukan yakni semua petugas penyelenggara pemilu akan menggunakan APD saat bertugas di TPS. Kewajiban penerapan protokol kesehatan juga wajib dilakukan bagi para pemilih. Dari Jembrana, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Tahapan pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2020 Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat telah memasuki debat publik putaran kedua. Sangat disayangkan penyelenggara debat pasangan calon dan simpatisan mengabaikan protokol kesehatan. Dan sekalian yang BPJS yang bayar oleh perusahaan siapkan daripada anggaran-anggaran yang akan memenuhi itu 100%. Tahapan pilkada debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi tahun 2020 di Hotel Wilayah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengabaikan protokol kesehatan. Pelanggaran protokol kesehatan terjadi mulai dari kedatangan tim paslon di lokasi penyelenggara debat tanpa melakukan cuci tangan. Di lobi hotel tidak ada pengecekan suhu tubuh terhadap para paslon. Pengabaian jaga jarak juga terjadi di lift yang seharusnya dibatasi 5 orang, diisi lebih dari kapasitas. Kondisi yang sama juga terjadi di dalam ruang debat. Paslon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Ramlan Nur Matias dan Syahrizal terlihat tidak menggunakan masker dan jaga jarak saat berada di atas panggung debat. Saat mikrofon rusak, satu mikrofon juga digunakan secara bergantian oleh 2 pasangan paslon. Pengabaian protokol kesehatan juga dilakukan oleh calon wali kota nomor urut 2 Erman Safar yang menurunkan masker ke dagu selama debat berlangsung. Sementara pasangannya calon wakil wali kota Marfendi meski tetap tidak jaga jarak namun terlihat patuh menggunakan masker dengan benar hingga acara usai. Penggunaan masker yang tidak benar juga dilakukan oleh paslon nomor urut 3 Irwandi dan David Khalik. Irwandi terlihat kerap menurunkan maskernya ke dagu saat berbicara menanggapi debat, lalu tidak mengembalikan ke posisi pemakaian masker yang benar. Sedangkan pasangan Irwandi, calon wakil wali kota Bukit Tinggi, artis sekaligus presenter televisi, David Khalik, tidak menggunakan masker dengan benar sepanjang kegiatan berlangsung. Debat publik putaran kedua atau terakhir dengan tema tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dihadiri dan disaksikan oleh seluruh jajaran komisioner KPU Bukit Tinggi dan jajaran koordinator Bawaslu Bukit Tinggi, serta mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian dari Polres Bukit Tinggi. Sementara data COVID-19 hingga 28 November 2020, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memasukkan Kota Bukit Tinggi sebagai daerah beresiko sedang atau zona oranye. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.
Di tengah maraknya isu corona belakangan ini, banyak hal yang disebut-sebut dapat mencegah penularan virus corona. Salah satunya teh hijau dan hitam dipercaya punya segudang manfaat. Secangkir teh sehari dapat membantu menjauhkan virus corona baru. Selengkapnya bisa Anda klik di www.sindonews.com. Seorang ibu muda di Semarang, Jawa Tengah punya cara unik untuk berjualan jamu. Informasinya akan hadir sesaat lagi.